Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kalian berada. Nah teman-teman, pada kali ini saya akan menyampaikan materi tentang perkembangan masyarakat Indonesia, yaitu masyarakat agraris dan masyarakat industri. Silahkan kalian simak video berikut ini beserta PowerPoint-nya. Boleh sambil makan, ngopi, ataupun ngeteh. Jadi selamat mendengarkan ya. Perkembangan masyarakat itu terdiri dari 3 fase, yaitu fase komunal primitif, fase feodalisme, dan fase kapitalisme. Fase komunal primitif yaitu fase di mana manusia itu masih primitif. Jadi cara produksi manusia pada saat itu adalah berburu dan meramu untuk mempertahankan hidupnya. Hidup manusia pada saat itu adalah kosmosentris, yaitu bergantung pada alam. Nah, kemudian seiring berjalannya zaman, masuklah pada fase feodalisme. Fase feodalisme itu yaitu corak produksi pada saat itu adalah fase feodalisme itu adalah tanah dan tenaga kerja yang terikat dengan tanah. Kekuasaan ekonomi politik berdasarkan kepemilikan tanah atau raja. Jadi raja yang memiliki tanah. Nah, pada saat fase feodalisme ini jadi terdiri dari 2 golongan manusia, yaitu kelas elit dan juga golongan bawah. Kelas elit itu golongan atas, kelas bawah itu low class. Nah, kelas elit itu terdiri dari raja, bangsawan, dan agamawan, sedangkan kelas bawah itu adalah rakyat biasa. Nah, terus kemudian seiring berjalannya waktu, kita sekarang sudah masuk ke fase kapitalisme. Fase kapitalisme atau kapital adalah sistem ekonomi di mana perdagangan, industri, dan alat-alat produksi itu dikendalikan oleh pemilik swasta atau pemilik modal dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam ekonomi pasar. Pemilik modal dalam melakukan usahanya itu berusaha untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Oke, kita bahas dulu yang masyarakat agraris. Ketika kita mendengar kata agraris, maka apa yang terlintas di pikiran kita? Oke, mungkin kita terlintas seperti gambar 2 ini ya. Ini ada orang manen padi dan ini ada orang yang menanam sayuran. Ya, agraris yaitu pertanian, berhubungan dengan pertanian, adalah sektor dalam bidang pertanian. Agraris merupakan sektor dalam bidang pertanian. Indonesia disebut negara agraris karena sebagian besar penduduknya bekerja pada sektor pertanian atau bercocok tanam. Nah, yang ditanam itu bermacam-macam ya, bisa singkong, kacang tanah, tembakau, kedelai, merica, kelapa sawit, padi, dan lain-lain. Dengan demikian, Indonesia mendapat kategori negara agraris tropis terbesar dengan 11 wilayah tropis dari 27% zona tropis dunia. Menjadi negara agraris itu banyak keuntungannya ya. Jadi beberapa keuntungannya di sini bisa kita baca. Pertanian menjadi sektor penopang pada negara, membantu dalam meningkatkan kesadaran setiap produk lokal, mudahnya memperoleh hasil pertanian tanpa harus impor, juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar tidak berada pada garis kemiskinan, terciptanya ketahanan pangan, terhindarnya dari krisis bahan pangan. Nah, untuk sementara waktu, orientasi ekonomi masyarakat Indonesia umumnya berciri agraris.
Namun, suatu dinamika sedang berlangsung menuju masyarakat industrial. Jadi kan pemerintah sedang menggembar-gemborkan untuk industri ya, seperti yang kita tahu belakangan ini. Nah, tanda-tanda ke arah itu adalah industri-industri nasional dan internasional berpusat di kota perlahan-lahan mulai memperkecil luas lahan pertanian. Jadi industri-industri besar di kota itu sudah menggeser lahan-lahan pertanian yang ada di pinggir-pinggir kota ataupun di desa, sudah kena tergusur oleh lahan-lahan untuk industri tersebut. Dan para pekerja ini ya, di sini disebutkan para petani tua yang hidup di desa juga mulai beralih profesi karena lahan sempit, anomali cuaca, gagal panen, serangan hama, daya tawar lemah atas hasil panen, dan macam-macam alasan lain yang membuat orang banyak meninggalkan pertanian. Regenerasi 15-23 tahun. Jadi anak-anak umur 15-23 tahun itu lebih tertarik mengadu nasib di kota. Jadi tuh anak-anak muda zaman sekarang tuh sudah nggak tertarik lagi sama pertanian gitu. Jadi makanya pertanian kita tuh banyak ditinggalkan. Terus maka itu terjadi transisi masyarakat agraris menuju masyarakat industrial akan terjadi sekitar tahun itu, tahun ledakan penduduk usia produktif Indonesia. Ini menurut Babarnas tahun 2017. Nah, kemudian kita masuk ke masyarakat industri. Saat kita dengar kata industri, mungkin kita dapat melihat dari dua gambar ini ya. Nah, ini ada gambar pabrik dan ini ada pekerja pabrik. Ini pekerjaannya menjahit. Masyarakat industri merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengangkat harkat hidup masyarakat, ekonomi pedesaan. Dalam proyeksi perubahan masyarakat Indonesia dari agraris ke industri modern yang sesuai dengan tuntutan global dan dapat memadai kebutuhan masyarakat lokal, diperlukan dua model, yaitu model transplantasi dan model transformasi. Model transplantasi yaitu hukum diperlukan untuk memproyeksikan kecenderungan kehidupan dengan kian mengglobal dengan kegiatan lintas batas yang kompleks dan tidak ingin dikucilkan oleh bangsa lain. Model transformasi hukum diperlukan untuk mengantisipasi dan merespon perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam lingkup kehidupan lokal yang membutuhkan pembaharuan. Masyarakat Indonesia itu berubah dari agraris ke industrial. Masyarakat itu dinamis itu artinya selalu bergerak, selalu mengadakan perubahan. Nah, begitu pula ekonominya itu dinamis. Nah, tadi kan untuk sementara waktu katanya Indonesia itu secara umum berciri agraris, tapi dari ciri-ciri Indonesia sekarang, nah Indonesia itu sudah menuju ke masyarakat industri. Nah, apalagi kan kita sudah memasuki era 4.0, di mana di situ lebih menekankan pada masyarakat industri. Nah, jadi kesimpulannya yaitu masyarakat agraris tadi pengertiannya adalah sebuah masyarakat yang ekonomi didasarkan pada produksi dan pemeliharaan tanaman dan tanah pertanian. Dan juga kemampuan produksi ini terjadi karena penemuan sumber-sumber energi eksternal. Salah.
Kesimpulannya, pengertiannya tadi yaitu masyarakat agraris adalah masyarakat yang ekonominya didasarkan pada produksi dan pemeliharaan tanaman dan tanah pertanian. Nah, cara lain untuk mendefinisikan sebuah masyarakat agraris ialah dengan melihat seberapa besar produksi total suatu bangsa dalam budaya pertanian. Sedangkan masyarakat industrial mengacu pada sebuah masyarakat yang didorong oleh penggunaan teknologi untuk memproduksi barang dalam jumlah besar di pabrik-pabrik. Kemampuan produksi ini terjadi karena penemuan sumber-sumber energi eksternal, misalnya bahan-bahan bakar fosil. Salah satu faktor utama industrialisasi ialah urbanisasi. Jadi banyak masyarakat itu pindah ke kota untuk bekerja di pabrik-pabrik. Urbanisasi melahirkan diferensiasi pekerjaan yang semakin luas, orang semakin spesialis. Transisi masyarakat agraris ke masyarakat industrial terjadi manakala kurang setengah penduduknya secara langsung terlibat dalam produksi agrikultural. Oke, thank you ya teman-teman udah didengerin. Sampai jumpa, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan sehat selalu. Dari saya cukup sekian, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.